bahwasanya salah satu tujuan diciptakannya langit dan bumi adalah agar kita mengenalnya, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Talaq ayat yang ke-12. Allahu alladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Dalam ayat yang mulia ini tegas Allah menyebutkan tujuan diciptakannya 7 lapis langit dan bumi, ya, itu agar kita mengenalnya, agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Nah, tentu penjelasan tentang Allah tentu haruslah penjelasan yang paling jelas. Tidak ada kesamaran sedikit pun. Artinya, jika kita menganggap ayat-ayat atau hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah itu adalah ayat-ayat atau hadis-hadis yang maknanya samar atau tidak diketahui maknanya, berarti sama saja kita menganggap, ya, Allah tidak bermaksud memberikan petunjuk dan kejelasan tentang dirinya kepada hambanya. Dan ini tuduhan yang batil kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, Allah telah bicara dengan bahasa yang bisa difahami melalui Al-Quran, melalui lisan Rasulnya SAW tentang dirinya, tentang diri Allah, tentang sifat-sifatnya. Maka, ya, kita wajib menerima ucapannya. Kita wajib memahaminya sesuai zahirnya. Jika Allah mengabarkan dirinya berada di atas arsy, berarti kita wajib menerima bahwasanya Allah benar-benar berada di atas arsy. Karena jika tidak, berarti secara tidak langsung kita telah menuduh Allah cacat dalam 4 perkara ini, dalam 4 hal ini. Kita telah menuduh Allah tidak sempurna ilmunya, ya, karena tidak bisa menjelaskan tentang dirinya atau menjelaskan dengan sesuatu yang samar maksudnya. Kita telah menuduh Allah tidak jujur, tidak benar ucapannya. Na'udzubillah. Ya, karena telah berbicara A tapi maksudnya B. Ya, seperti itulah orang-orang yang mentakwil sifat Allah. Istawa ala, mereka tafsirkan menjadi istaula. Ya, seakan-akan mereka menuduh Allah tidak jujur, menyifatkan dirinya dengan istawa tapi maksudnya istaula. Ini kan konsekuensi yang batil. Kemudian seakan-akan juga menuduh firman Allah itu tidak sempurna, ya, karena menjelaskan dengan kalimat yang samar atau tidak bisa difahami maknanya tentang sifat-sifat Allah. Dan juga terdapat tuduhan bahwasanya Allah sebenarnya tidak ingin memberikan kejelasan tentang sifat-sifatnya. Na'udzubillah. Ya. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita ibadahi, yang kita sembah, ini adalah ilmu yang paling mulia, yang paling agung. Ya. Tentu penjelasan tentang Allah, tentang sifat-sifatnya haruslah sejelas-jelasnya. Ya. Karena kita dituntut untuk memahami sifat-sifat zat yang kita sembah ini. Ya. Jika di dalam Al-Quran Allah menjelaskan secara detail hukum tentang hutang piutang, ya, hukum tentang katakanlah pembagian waris, itu dijelaskan secara detail. Apakah mungkin Allah tidak akan menjelaskan secara detail tentang sifat-sifatnya? Apakah mungkin Allah akan menjelaskan tentang sifat-sifatnya dengan kalimat-kalimat yang tidak bisa difahami? Atau kalimat-kalimat yang samar maknanya? Mengandung teka-teki dan misteri? Mustahil. Kesimpulan, wajib bagi kita untuk mengambil makna nas-nas tentang sifat-sifat Allah secara zahirnya, apa adanya. Makna zahir adalah makna yang melintas dalam pikiran kita ketika kita pertama kali mendengarkan kalimat tersebut. Contoh, seseorang misalkan dalam bahasa kita, ketika dia mengatakan ambilkan saya air, berarti yang dia maksud adalah benar-benar air, bukan batu, bukan buku, bukan yang lainnya. Ini makna zahir. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala disifatkan oleh Rasulullah, yanzilu rabbuna, Rabb kita turun,
ila sama'id dunya, ke langit dunia. Ya berarti benar-benar turun. Ini makna zahir. Ya. Tidak boleh diselewengkan kemana yang lain sampai menyelisihi aturan bahasa misalkan. Ya, contoh, ya ahli ta'wil mereka menyelisihi aturan bahasa dalam bahasa Arab. Ya, terkait firman Allah, ila rabbiha nadhirah. Kata mereka, nadhirah di sini bermakna menunggu. Jadi ayat ini yang seharusnya bermakna orang-orang mukmin nanti wajah mereka bercahaya, berseri-seri, gembira. Kenapa? Karena mereka memandang wajah Rabb mereka, memandang kepada Rabb mereka. Ini makna zahirnya, makna aslinya seperti ini. Dan tafsiran para ulama juga seperti itu. Hadis-hadis Rasulullah SAW juga mendukung tafsiran tersebut. Ya. Dan di sini ada kata ila yang secara bahasa menegaskan bahwasanya benar-benar orang mukmin itu melihat kepada Allah. Ya. Hanya saja ahli ta'wil hanya melihat satu kata ini saja dan mereka menyelisihi tata bahasa dalam bahasa Arab. Di sini ada kata ila yang jika kata-kata nadhara yanzuru atau nadhiratun di sini bertemu dengan ila atau berada dalam satu konteks dengan ila, maka tidak ada lain maknanya adalah melihat. Sebagaimana yang telah kita jelaskan. Namun mereka ahli takwil, mereka memaksa-maksa takwilan mereka. Ya. Mereka tidak menganggap ini, ila ini mereka tidak anggap, sehingga mereka hanya menafsirkan satu kata ini saja dengan menunggu. Sehingga ayat ini berubah maknanya menurut mereka. Jadi wajah orang mukmin itu berseri-seri karena mereka menunggu Rabb mereka, menunggu keputusan Rabb mereka atau apalah, menunggu rahmat Rabb mereka. Seperti itu takwilan mereka. Ya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Ya. Na'udzubillah. Ini adalah penyimpangan dalam al-asma was sifat. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna. Berdoalah dengannya. Nama-nama yang husna itu mengandung mana-mana sifat. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Dan tinggalkanlah, berhati-hatilah dari orang-orang yang ilhad, menyimpang dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, terkait nama-nama Allah. Dan nama-nama Allah mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mawas dirilah, hati-hatilah. Ya. Jauhilah orang-orang yang menyimpang terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwati fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم